Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada saat ini di musim wabah Covid-19. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Dan jangan lupa anak-anak, terapkan 5M ya, protokol kesehatan kita terapkan. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna iman kepada malaikat. Ini sudah tahu ya, malaikat yang wajib kita ketahui. Lihat, ini jumlahnya ada berapa? Ada 10 ya. Tapi sebelum jauh ke materi, Bapak akan sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk bab sekarang. 1. Menghayati keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang taat dan setia. 2. Mengamalkan sikap patuh kepada Allah sebagai implikasi konsep iman kepada Allah pada malaikat. 3. Mengevaluasi perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada malaikat. Keempat, mengkomunikasi hasil evaluasi tentang perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada malaikat. Ini tujuan pembelajarannya menunjukkan keyakinan penghayatan dan akan keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang taat dan setia. Menunjukkan sikap patuh kepada Allah sebagai implementasi konsep iman kepada malaikat dengan benar. Memahami dan mengevaluasi perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada malaikat dengan benar. Yang keempat, mencari informasi lanjutan, baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan masalah kebesaran Allah dengan keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang taat dan setia. Oke, sekarang mulai materi makna dasar iman kepada malaikat. Selanjutnya, iman kepada malaikat merupakan rukun iman kedua setelah iman kepada Allah. Yang dimaksud dengan iman kepada malaikat ialah mempercayai bahwa Allah itu mempunyai satu makhluk bernama malaikat yang selalu taat kepadanya, mengajarkan dengan sebaik-baiknya tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Iman kepada malaikat mencakup 4 perkara. Iman dengan adanya mereka, mengimani malaikat yang kita ketahui namanya. Ya, tadi yang 10, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya. Kemudian iman dengan sifat-sifat mereka yang kita ketahui, seperti sifat Jibril, di mana Nabi telah menggambarkan bahwa beliau telah melihat Jibril dengan sifat aslinya, nyata, menampakkan mempunyai 600 sayap ya. Kadangkala dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat berubah menjelma dalam bentuk seorang laki-laki ya. Kemudian iman dengan apa yang kita ketahui tentang pekerjaan mereka, tunaikan berdasarkan perintah Allah ya. Nah, ini sifat-sifat dan pekerjaannya. Sifat-sifat malaikat meliputi 1, bukan laki-laki dan bukan pula perempuan ya. Kemudian tidak makan dan tidak pula minum, karena tidak mempunyai nafsu layaknya kita sebagai manusia. Dalam keadaan biasa tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Malaikat itu sebangsa ruh. Kita tidak diwajibkan mengetahui hakikat zat malaikat itu. Cukuplah kita mempercayai saja akan keberadaannya dengan sifat-sifat yang tersebut dalam Al-Quran. Ini para nabi dan rasul dapat mencapai malaikat pembawa wahyu yang terkadang menjelma sebagai manusia dengan kehendak Allah, dan terkadang pun tidak bertubuh seperti manusia. Ini ada banyak sekali di antaranya nih. Al-Quran menjelaskan tentang pekerjaan atau tugas malaikat ya. 1, membawa wahyu, malaikat Jibril. Yang 2,
rezeki pada semua makhluk. Malaikat Mikail 3 meniup sangkakala. Malaikat Israfil 4 mencabut nyawa dari tubuh malaikat Israel. 5 dan 6 mengawasi dan meneliti pekerjaan manusia. Malaikat ini dinamakan malaikat Raqib dan Atid. 7, 8 menanyakan tiap-tiap orang dalam kubur. Malaikat ini dinamakan dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Menjaga neraka, malaikat ini dinamakan malaikat Malik atau Zabaniyah. Menjaga surga, malaikat ini dinamakan malaikat Ridwan. Selanjutnya wujud dan tugas malaikat. Seperti yang telah dikemukakan bahwa malaikat adalah makhluk halus, makhluk gaib, karena tidak bersifat abstrak dan internal. Selanjutnya karena kegaibannya ini, maka persoalan yang menyangkut malaikat tidak dapat diketahui oleh manusia dengan akal kemanusiaannya, dan hanya dapat diketahui dengan jalan ke pengkhabaran yang diterima dari Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Ini menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, malaikat diciptakan Tuhan dari nur, cahaya, sedangkan jin dari nar, api. Dan sesuai dengan hal ini, maka mereka tidak makan dan minum. Juga mereka bukan berjenis laki-laki dan juga bukan berjenis wanita. Mereka mempunyai keistimewaan dapat menjelma ke alam materi, misalnya menjelma menjadi manusia. Pernah misalnya malaikat Jibril menyerupakan dirinya sebagai seorang sahabat Nabi yang mudah dan baik sikapnya, yang diberi nama Diyah Al-Qalbi. Kenyataan bahwa sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti itu tidak ada, karena kemampuan mata manusia sangat terbatas. Contohnya saja sederhana ya, ketika meyakini keberadaan udara, meskipun keberadaannya tidak dapat kita lihat. Berbeda dengan pendapat di atas, sebagian besar ulama berpendapat bahwa pembahasan tentang malaikat termasuk masalah samiyat. Artinya iman kepada malaikat ini terbatas berdasar dalil nas saja, tidak bisa dirasionalkan. Akal manusia tidak mampu menjangkau pengetahuan alam gaib semisal malaikat ini. Meskipun demikian, sejak dahulu telah dipercaya bahwa malaikat itu ada. Bahkan pada masa jahiliyah pun malaikat sudah dipercayai keberadaannya dan justru dianggapnya sebagai anak Tuhan yang harus disembah. Berbeda dengan manusia dan jin, malaikat tidak ada yang maksiat atau durhaka kepada Tuhan. Mereka semua tanpa terkecuali mengerjakan dan mengabdikan kepada apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ini demikian diterangkan dalam surat At-Taharim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sudahallahul azim. Mereka tidak mendurhakai perintah-perintah Allah, dan mereka kerjakan segala apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, itu tugas mereka. Jadi tidak pernah tidak tepat waktu. Ketika malaikat diperintahkan untuk mencabut nyawa malaikat Israel, maka itu tepat waktu ya, karena sudah tertulis tuh di arsy-nya ya, kapan kita mati itu, maka tidak bisa dipundurkan walaupun hanya 1 detik. Aduh, malaikatnya telat nih untuk mencabut nyawanya. Nah, nggak ada istilah seperti itu. Yang ada telat itu biasanya manusia. Nah, selanjutnya nama-nama malaikat dan tugas mereka masing-masing. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Mikail menyampaikan pembagian rezeki. Malaikat Israfil meniup serunai sangsakala. Ini dalam 3 peristiwa, yaitu pada saat terjadinya hari kiamat, pada saat kebangkitan manusia dari kubur, dan pada waktu manusia diadili oleh
Tuhan oleh Allah ya nanti di hari akhir. Jadi 3 kali tiupan sang sakala seluruh alam semesta ini bergetar tanda hari akhir. Selanjutnya malaikat Israel mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya apabila telah tiba. Nah ini dalam surat As-Sajdah dan An-Nahl ya, dan juga An-Nisa ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat Ridwan yang kelima bertugas menjaga surga dengan senyumnya yang berseri-seri, menandakan sebuah kebahagiaan akan datang kelak nanti di hari akhir bagi orang yang senantiasa berbuat baik, tentunya kebaikan. Itu malaikat Ridwan. Yang keenam malaikat Malik, tugasnya menjaga neraka. Malaikat Munkar Nakir bertugas melakukan pemeriksaan pendahuluan kepada orang yang selesai dikuburkan. Kemudian malaikat Raqib dan Atid bertugas menjaga dan mencatat perbuatan-perbuatan manusia. Oke, selanjutnya ada perbedaan malaikat dengan jin dan iblis. Selain manusia dan malaikat, Allah menciptakan makhluk lainnya di antara seperti jin, setan, dan iblis. Ada perbedaan antara jin, setan, dan iblis dengan malaikat. Jika dilihat dari penciptaannya jelas berbeda, yakni malaikat terbuat dari cahaya atau nur, maka jin diciptakan dari api atau nar. Kemudian untuk sifatnya juga sangat berbeda. Jika malaikat memiliki sifat selalu taat dan tunduk pada setiap perintah Allah, lain halnya dengan jin, ada yang tunduk, ada yang tidak. Karena jin ada yang muslim, ada yang kafir. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, tidak seperti jin. Seperti yang dikatakan atas bahwa ada jin muslim dan ada jin kafir, yang tentunya jin kafir akan selalu menggoda manusia untuk mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Malaikat akan senantiasa berbuat baik kepada manusia dan tidak akan mencelakakannya selama manusia itu berbuat baik. Makhluk gaib yang lain adalah di sini ada yang disebut dengan iblis dan setan. Menurut ahli bahasa, iblis berasal dari kata ablasa yang berarti putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Seperti telah disebutkan, muka iblis diciptakan dari api seperti halnya jin. Para ulama mengatakan bahwa iblis adalah nenek moyang dari seluruh setan. Dari segi bahasa, setan atau bentuk jamaknya syayatin memiliki arti setiap sesuatu yang keterlaluan, baik dari golongan manusia, ini ya, atau jin. Adapun yang dimaksudkan dalam ajaran Islam, setan adalah sebutan untuk kelompok yang keterlaluan dari bangsa jin. Nah ini nanti iblis dan setan itu akan selalu menggoda manusia. Malaikat dan kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap diperlihatkan ketajuban dan keajaiban yang datang pada diri seseorang. Dalam kehidupan, tidak jarang pula manusia terbungkus dalam berbagai bentuk. Seseorang tidak akan tahu rahasia di balik semua itu. Yang jelas salah satu kemampuan malaikat bisa mengubah diri menjadi manusia. Ya. Hikmah dan implikasi beriman kepada malaikat ya.
Ini hikmahnya ada malaikat, selain keberadaannya dapat dibuktikan secara nakil, yaitu dengan merujuk kepada dalil Al-Quran dan hadis, juga dapat diketahui secara akli, dapat diterima nalar. Keberadaan malaikat bisa dibuktikan dengan dasar dalil akli, diantaranya berdasar beberapa alasan. Segala sesuatu itu ada berdasarkan ada sebab dan akibat sesuatu. Nah, sampainya wahyu kepada para rasul dan para nabi, yaitu karena wahyu tersebut telah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Hal ini membuktikan bahwa malaikat termasuk malaikat Jibril alaihissalam itu ada wafatnya makhluk dengan dicabut rohnya. Ini membuktikan bahwa adanya malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Yang ketiga, penjagaan manusia dari kejahatan jin dan setan selama hidupnya. Jin dan setan hidup di sekitar manusia dan selalu berusaha menggodanya, meskipun manusia tidak bisa melihat mereka. Nah, ini selanjutnya, sikap positif tersebut dapat ditunjukkan dengan beberapa hal ini. Penerapan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Satu, orang yang beriman kepada malaikat Allah gemar melaksanakan sholat berjamaah, gemar berperilaku dermawan, gemar berperilaku menuntut ilmu, gemar membaca Al-Quran, bersikap rendah hati. Karena sikap rendah hati ditunjukkan karena kita menyadari bahwa selain diri kita ada makhluk yang telah diciptakan Allah. Bahkan pada diri makhluk tersebut ada kelebihan sifat-sifat tertentu yang tidak kita miliki sebagai manusia. Oleh karena itu kita tidak boleh bersikap sombong. Kita dilarang bersikap sesuka hati dalam menjalani hidup karena merasa sebagai makhluk terhebat dan termulia. Selanjutnya, terdorong untuk menggali pengetahuan tentang malaikat. Nah, mengenali pengetahuan tentang malaikat yang harus mengacu pada sumber pokok dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Berhati-hati dalam berbuat, giat dalam berusaha, dan terdorong untuk selalu berbuat positif. Nah, mungkin itu saja anak-anak penjelasan pertemuan kali ini sekilas tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa dikerjakan tugasnya, kumpulkan, dan untuk pekan depan kita akan melaksanakan pretest yang kedua, ulangan harian yang kedua, yaitu dari mata pelajaran ilmu kalam dan akidah, akhlak atau akhlak tasawuf. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.